Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu. Masih dalam pembahasan kita berkaitan tentang 32 dosa suami min akhta'i azwaj yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizallahu taala. 32 dosa besar suami. Pembahasan yang telah lalu kita membahas tentang kesalahan suami di dalam bergaul dengan istrinya, yaitu tidak memperhatikan kondisi biologis wanita. Ya, kondisi biologis maksudnya diantaranya kemarin kita bahas adalah keadaan dia sedang haid, keadaan dia sedang hamil, keadaan dia sedang dalam sakit. Itu laki-laki harus mengerti tentang itu. Ada beberapa bab yang agak terlewat di sini, tapi insya Allah bab ini kita bahas nanti di lain waktu. Kita langsung masuk bab memukul istri tanpa alasan. Padahal bab kedua sebelumnya, menggauli istri ketika haid dan menggauli istri dari dubur, ini 2 poin yang belum dibahas, tapi kita terlewat karena sudah tersebar flyernya masalah kekerasan dalam rumah tangga, maka lebih baik kita bahas dulu masalah tersebut, kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang kita bahas, darbuz zaujah bila musawwigh, memukul istri tanpa ada alasan yang diperbolehkan. Pemukulan kepada pasangan itu sesuatu yang sangat tidak pantas. Dan itu bukan menunjukkan seorang laki-laki yang hebat. Ketika ada seorang laki-laki yang memukul wanita, yang wanita itu telah mendedikasikan dirinya untuk laki-laki tersebut, menyiapkan waktunya untuk laki-laki tersebut, bahkan dia telah mau menjadi seorang wanita yang di bawah tanggung jawab laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menggunakan kekerasan, memukul, ataupun semakna dengan ini sangat aib, sangat tercela, sangat tidak pantas, dan tidak menunjukkan kepada kebaikan akhlak dan kebesaran jiwa.
Tidak pantas seorang laki-laki yang kuat memukul wanita yang lemah. Tidak pantas seorang laki-laki yang memimpin, dia menzolimi yang dia pimpin. Tidak pantas seorang guru yang bijak mendahulukan pukulan daripada nasihat. Maka kelemahan seorang laki-laki ketika dia memukul pasangannya tanpa ada alasan yang dibenarkan, itu termasuk salah satu cacat akhlak, cacat etika, bahkan cacat agamanya. Itu perbuatan yang aib bagi seorang laki-laki melakukan itu. Berkata Syekh, "Faminal azwaji man qassa qalbihi." Ada di antara laki-laki yang keras hati, kaku, kasar, arogan, congkak, zalim, semena-mena. Dia sangka karena sudah di bawah kekuasaan dia itu wanita, dia buat semena-mena. Bisa jadi laki-laki seperti ini yang memiliki sifat semena-mena dalam rumah tangganya, Allah tidak akan berikan kepada dia amanah kepemimpinan di luar rumah tangganya. Kalau orang yang di dalam rumahnya saja yang berbuat baik kepada dia, melayani dia dengan baik, dia balas dengan kezoliman dan kesemena-menaan, maka tidak pantas bagi orang seperti ini diberikan amanah yang besar di luar rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena sebab itu Allah hindarkan bagi dia dan Allah jauhkan bagi dia kebaikan-kebaikan dunianya sebelum Allah jauhkan bagi dia kebaikan akhirat. Karena Allah telah melihat dikasih amanah yang kecil saja, dia semena-mena dan zalim. Bagaimana kalau Allah ingin memberikan kepada dia amanah yang besar? Dia akan semena-mena dan zalim. Dikasih amanah kepada orang yang berbuat baik sama dia saja, dia zalimi. Padahal di luar sana nanti kalau udah dikasih amanah, dikasih kepemimpinan, bisa jadi yang dia pimpin bukan orang-orang yang baik sama dia. Bisa jadi orang-orang yang tidak baik sama dia. Jika orang yang baik dia bisa zalimi, jika orang yang melayani dia bisa dia tindas, maka sangat mungkin orang selain itu ditindas oleh dia. Maka Rasulullah SAW telah memberikan definisi seorang laki-laki baik adalah laki-laki yang dilihat bagaimana interaksi dia dengan istrinya. Karena itu kejujuran. Seorang laki-laki yang berinteraksi dengan istrinya itu adalah sifat asli tanpa dibuat-buat. Kalau berbuat baik kepada orang lain mungkin dibuat-buat, atau mungkin bersandiwara, atau mungkin dia berharap dunia dari orang lain sehingga dia berbuat manis di hadapan orang lain. Tapi itu semua hanya pura-pura. Ketika seorang suami di hadapan istrinya, maka kepura-puraan tadi akan hilang. Dari inilah Rasul mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik dengan pasangannya, dan aku adalah orang yang terbaik dengan pasanganku. Rasulullah SAW mengatakan kebaikan seseorang itu ketika dia bisa berbuat baik dengan keluarganya. Bertindak baik dengan keluarganya. Bahkan Rasulullah membanggakan dirinya, bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka untuk mengajari umat, aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Karena ada di sebagian orang, apalagi di zaman jahiliyah ketika itu, seorang laki-laki yang lembut, yang melayani istrinya, yang menghargai istrinya, dianggap laki-laki lemah. Jadi yang dia nampakkan adalah kekakuan, kekasaran, yang seolah-olah pembenarannya itu adalah sebuah kewibawaan. Padahal itu kejelekan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa ghalatul tab'ih, dan tabiatnya kaku. Wa ta'addat tawarahu, ya, pemahamannya terhadap agama di mana wasa'alid dini, jelek agamanya, wasa'alid dini wa fahmu, bahkan jelek pemahaman agamanya, haitsu yadribu zaujatahu wa darban gharaibul ibl,
sampai dia memukul istrinya bagaimana dia memukul unta yang asing. Wa yasumuha su'ul azab inda atfihil asbab. Bahkan menghukumnya dengan hukuman yang sangat jelek karena kesalahan yang kecil. Wa rubbama tastur ba'dul ulaika usah wa qusah bil izin Qur'ani bi tarab wa fahimuhu ala ghairi wajhi. Bisa jadi bahkan terkadang bahkan terkadang dari mereka ketika mereka berbuat kasar, temperamen, atau mereka berbuat zalim tadi, seolah-olah mereka berlindung di atas izinnya Al-Quran untuk memukul istri. Karena Quran membolehkan. Ya. Padahal mereka salah memahami Al-Quran. Ini poin penting. Kalau seorang laki-laki agamanya nggak baik, akhlaknya nggak baik, temperamen, suka memukul, bahasanya menjatuhkan dan menghinakan, tinggal timbul pertanyaan, apa yang diharapkan dari laki-laki seperti ini? Kalau cuma dia katakan aku bisa kasih kamu hidup wahai wanita, ketahuilah wanita itu bisa hidup walaupun tanpa laki-laki. Kalau cuma bisa dikatakan aku memberikan kau makan, maka ketahuilah dia pun makan sebelum menikah denganmu. Bahkan mungkin makanan yang dikasih orang tuanya lebih baik daripada makanan yang kau berikan. Kalau dikatakan aku telah memberikan kehidupan dan jaminan kehidupan untukmu, sehingga aku bisa berbuat semena-mena, maka sesungguhnya dia telah terjamin dengan keamanan dari orang tuanya sebelum dia menikah dengan. Hampir dikatakan kalau laki-laki itu nggak baik agamanya, nggak baik akhlaknya, nggak baik temperamennya, suka memukul, hampir dikatakan laki-laki ini tidak ada diharapkan dari dia. Kalau seandainya dipertahankan hidup dengan dia, bukan karena dianya biasanya. Dipertahankan mungkin karena ada faktor-faktor yang lain. Tapi sampai kapan orang harus mempertahankan sesuatu yang berat untuk hidup? Sampai kapan orang harus mempertaruhkan dan mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang mungkin yang akan dia pertahankan pun akan hilang? Maka sangat berat dan sangat sulit bagi seorang wanita bertahan jika ada laki-laki yang agamanya jelek, akhlaknya jelek, perangainya jelek. Tidak ada harapan kebaikan dari laki-laki seperti ini. Yang lebih parah kata Syekh, kalau ada orang berdalil dengan Quran. Quran kan membolehkan memukul perempuan. Subhanallah. Aisyah pernah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul kecuali hanya untuk memerang. Memukul pada orang tidak pernah. Rasulullah gunakan tangannya untuk berperang. Bahkan suatu hari ada seorang sahabat memukul budak perempuan. Budak ini dipukul dikarenakan dia dalam menjaga kambing tuannya, kambingnya dimakan serigala. Hilanglah harta si tuan ini. Si tuan ini marah. Ditamparlah dan dipukullah budak perempuan ini. Lalu dikabarkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah menampar budakku. Apa kafarahnya? Di sini yang menjadi catatan adalah perempuan ini budak, bukan istri. Perempuan ini membuat kesalahan. Perempuan ini menghilangkan harta. Artinya, ketika dia seorang budak, bukan istri, dia menghilangkan harta dan punya kesalahan, lalu dia dipukul, Rasulullah SAW tidak membenarkannya. A'tikha fa innaha mu'minah. Langsung Rasulullah SAW memberikan hukuman, bebaskan dia karena dia seorang mukminah. Ternyata kafarahnya adalah membebaskan dia. Bagaimana lagi kalau yang dilaporkan ke Rasulullah yang dipukul bukan budak, yang dipukul istrinya.
Yang dipukul itu bukan kesalahan yang besar, yang dipukul itu kesalahan yang kecil. Atau yang dipukul itu bukan karena pembangkangan, tapi yang dipukul itu cuma karena sedikit keteledoran. Kalau seandainya ini dikabarkan ke Rasulullah SAW, mungkinkah Rasulullah SAW membenarkan perbuatan hal tersebut? Pasti jawabannya tidak benar. Yang lebih parah lagi, lebih jelek lagi, mental dan jiwa seperti ini jika tidak disembuhkan dan dihilangkan, dia tidak akan pernah puas kecuali akan melakukan yang lebih jelek daripada itu. Hari ini mungkin dia memukul dengan sekali pukulan. Dia puas. Tapi kalau dibiarkan, besok dia akan memukul dengan 2 kali pukulan. Kalau terus dibiarkan, dia akan menganiaya. Kalau terus dibiarkan, dia tidak akan puas sampai terlihat darah dan terluka. Kalau terus dibiarkan, dia akan bisa membunuh. Maka dari ini para ulama mengatakan, boleh seorang perempuan yang terzolimi dan teraniaya dengan fisiknya dari seorang laki-laki untuk dipisahkan. Bahkan bisa jadi memisahkannya menjadi wajib daripada menyatukan mereka. Jika memang itu tidak bisa dirubah. Karena menyatukan mereka bisa memudaratkan bagi salah satunya. Mudaratnya bisa bertambah dan terus berubah atau bertambah. Hari ini mungkin merah, besok mungkin biru, besok mungkin luka, dan mungkin iyadzubillah sampai mati. Maka memisahkan yang seperti ini lebih baik daripada mempersatukan. Wa ba'duhum yara anna dzalika minar rujulah. Sebagian mereka menganggap itu adalah kejantanan dan kelaki-lakian. Ya Allah. Udah kebalik nih pikirannya. Jadi kalau dia bisa marah, dia bisa suara keras, dia bisa pukul istrinya sambil istrinya menangis, sampai ketakutan, dia tambah senang. Saya hebat. Ini jiwanya telah salah. Dia menganggap dia hebat di hadapan wanita. Siapa yang pernah mengatakan laki-laki hebat itu yang bisa mengalahkan wanita? Bukankah sebuah kehinaan orang yang hebat itu menjatuhkan yang lemah? Ketika engkau pedang yang tajam, lalu kau bertengkar dengan pedang yang terbuat dari kayu, lalu pedang yang tajam tadi mematahkan pedang dari kayu, lalu katakan, saya telah mematahkan pedang dari kayu. Ketika kau mematahkan pedang dari kayu itu merupakan prestasi atau merupakan kerendahan dirimu? Kau pedang tajam, kenapa kau harus mematahkan kayu? Kau pedang tajam, tidak pantas kau berhadapan dengan pedang kayu. Ketika kau bisa mematahkan pedang kayu sementara kau pedang yang tajam, bukan kehebatanmu, tapi kau merendahkan dirimu dengan bertengkar dengan pedang yang kayu. Ini yang harus dipahami. Ketika kau bisa mematahkan pedang kayu sementara kau pedang yang tajam, lalu kau bangga dan kau deklarasikan, oh saya hebat telah mematahkan pedang yang kayu. Bukan hebat, kau merendahkan dirimu. Begitupun laki-laki ketika bisa memukul perempuan, lalu perempuan tadi menangis terseduh-seduh sampai ketakutan, lalu dia katakan, saya laki-laki hebat. Kau bukan hebat, kau sedang merendahkan dirimu. Kau sedang berlawan dengan sesuatu yang tidak pantas untuk kau lawan. Kau sedang menyakiti sesuatu yang harusnya kau lindungi. Kau sedang berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik padamu. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita melakukan kejahatan kepada dia dengan lebih daripada kejahatan yang dia lakukan, itu sudah tercela. Orang jahat sama kita, memukul kita sekali pukulan, lalu kita balas dengan 2 pukulan, 3 pukulan, 5 pukulan. Membalas kejelekan dengan kejelekan, itu adalah kejelekan. Bagaimana lagi orang yang baik sama kita, yang memperhatikan kita, lalu dia memberikan khidmat kepada kita, lalu kita membuat jelek pada dia. Itu kejelekan di atas kejelekan, ketidakpantasan di atas ketidakpantasan. Maka kata Syekh di sini, sebagian mereka menganggap itu adalah rujulah, kejantanan, warujula fi nadrihim ta'ni dzulm. Sehingga kejantanan itu yang mereka inginkan adalah kezoliman. Ya, Allah, ada laki-laki seperti ini. Kekakuannya, kekasarannya, keangkuhannya dianggap adalah kehebatan.
wa qahr, wa tasallut, wa isti'la. Ini tadi. Isti'la, kesombongan, istibdad, wa qawamah indahum tuqa fi unuqil mar'ah li idlaliha wa taskhiriha. Sampai dia seolah-olah mengalungi di leher perempuan tadi kehinaan dan kerendahan. Dianggap itulah kemuliaan dan kehebatan. Wal ajib antara ba'du haula'i yatadallal wa yatamassakan wa yatamaskan li ahli zaujah qabla zawaj. Kata Syekh di sini, anehnya Anda bisa melihat sebagian mereka bersikap lembut dan santun di hadapan keluarga istri sebelum pernikahan. Ya Allah. Ketika sebelum nikah, dia minta sama mertuanya dengan bahasa santun, dengan bahasa lembut, menunjukkan kebaikan. Lalu sebagian mereka ketika marah, membenarkan, mencari pembenaran seolah-olah kemarahan itu adalah, ya saya lagi marah. Kamu sadar dong kalau saya lagi marah. Kamu mengerti dong kalau saya lagi marah. Jadi keadaan dibalik, Pak. Jadi kejelekan yang ada pada dirinya diminta supaya pasangannya mengerti itu. Padahal tidak ada sisi pembenaran ketika kau marah berbuat zalim. Gak ada. Contoh, saya balik contohnya. Si istri ketika marah sama suami, lalu si istri bilang, aku gak mau malam ini kau datangi aku, kau tidur di luar, kau kunci pintu. Lalu si suami bilang, gak boleh kayak begitu. Si istri balas, ya kamu harus sadar dong, kan saya lagi marah. Kamu ngerti dong, saya kan lagi marah. Apakah kemarahan dia membolehkan dia melakukan itu? Apa jawabannya, Pak? Gak boleh. Tidak boleh membuat suatu kezoliman dan beralasan bahwasannya kamu tolong ngerti saya kalau saya zalim. Kan itu bahasanya. Kita balik sekarang. Begitu mau seorang laki-laki ketika sedang marah. Lalu dengan kemarahan dia berbuat zalim. Setelah itu dia mengatakan kepada perempuannya, kamu harus ngerti saya dong ketika saya marah. Bukan kamu yang diminta dimengerti, harusnya kamu yang mendidik diri. Dan ingat, kemarahan jika tidak dididik, dia akan tumbuh sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi tabiat. Semua orang perlu didik dirinya. Maka dari itu kalau ada anak dari kecil dibiarkan biasa marah, ketika besar dia sulit menguasai marahnya. Karena kemarahan dia dibiasakan. Begitupun orang yang biasakan marah pada dirinya, dia akan sulit mengendalikan emosinya. Bukan berarti di situ bentuk pembenaran boleh dia marah. Tidak, dia harus mengobati dirinya dari perbuatan yang jelek. Kata Syekh, wal ajib, yang anehnya, kamu melihat sebagian mereka, yatadallal, ketika di hadapan keluarga istri seolah yatadallal, merunduk, santun, baik, patuh. Qabla zawat, ini sebelum pernikahan. Fa idza ma dhafara bi'irbih tanakkar qalbu dhahrul majan. Tapi ketika setelah berhasil mendapatkan perempuan tadi, ia berbalik 180 derajat. Kelembutannya berubah menjadi kekerasan. Kesantunannya berganti menjadi penindasan, kesewenang-wenangan. Setelah itu, Anda bisa melihatnya melayangkan tangan atau tongkatnya ke tubuh istri karena kesalahan remeh. Dan bahkan tanpa ada kesalahan sama sekali, barangkali selain istri ia juga memukul anak-anaknya. Dan mungkin selain memukul ia juga mencela, menghina dan menuduh. Ya Allah. Ini seorang laki-laki yang membiasakan mempertontonkan kekakuan, kekasaran, pukulan dalam rumah tangganya. Dia telah mengajarkan pula kepada anak-anaknya sesuatu yang sangat buruk. Dia akan mengajarkan kepada anaknya kekerasan, hilangnya kasih sayang. Dia akan mengajarkan kepada anaknya kesemenang-menangan. Maka tidak heran ketika dia punya anak pun menjadi anak yang hilang rasa simpati kepada orang lain. Menjadi anak-anak yang tega untuk melakukan sebuah kejelekan. Kenapa? Karena selama ini dia melihat sebuah kejelekan yang biasa dia lihat. Kalau seorang laki-laki
Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai buat saudaranya sebagaimana dia mencintai buat dirinya sendiri. Ini hadis sangat ringan, tapi maknanya sangat dalam. Maukah kamu anak perempuanmu ditampar orang lain? Maukah anak perempuanmu dihinakan orang lain? Maukah ibumu dicaci, dimaki, lalu dia dipukul orang lain? Tidak mau. Istrimu adalah ibu dari anak. Istrimu adalah anak dari orang tuanya. Istrimu adalah saudari dari keluarganya. Sebagaimana keluarganya tidak mau anak perempuannya dilakukan seperti itu, sebagaimana kau tidak mau anak perempuanmu diperlakukan seperti itu, maka jangan kau lakukan itu kepada orang lain. La yu'min, kau tidak akan beriman sampai kau mencintai buat dirimu sebagaimana kau mencintai buat orang lain. Maka dari itu ketika ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini laki-laki betul-betul minta izin berzina sama Rasulullah. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Apa pendapatmu kalau ibumu dizinakan? Atau saudara perempuanmu berzina? Atau anak perempuanmu dizina orang? Apakah kau mau? Kata dia, enggak mau ya Rasulullah. Maka seperti itu pula lah perempuan-perempuan yang lain. Tidak akan pernah ada yang mau anak digitukan. Maka Rasulullah mengatakan, doakan aku ya Rasulullah. Akhirnya dia doakan, Allahumma tahhir qalbah, wahsun farjah, waghfir dhanbah. Ya Allah, sucikan hatinya, jaga kemaluannya, dan ampuni dosa-dosanya. Wal ajib, sangat mengherankan ketika dia meminta wanita tadi, dia penuh dengan kelembutan, kesantunan, penuh dengan kerendahan hati meminta kepada orang tuanya. Padahal ini gadis perempuan ini adalah orang yang dicintai oleh ayahnya, orang yang dijaga oleh ayahnya. Bahkan bisa jadi anak gadis ini yang akan diberikan kepada laki-laki tersebut lebih ayahnya cintai anak perempuan itu dibanding seluruh mobilnya dan seluruh harta ayahnya. Bayangkan kalau ada harta yang terbaik seorang laki-laki yang dia cintai harta itu lalu diberikan kepada kita. Contoh saja, si laki-laki ini punya mobil yang dia cintai. Mobil ini mobil klasik yang dia jaga, yang dia rawat, bahkan betul-betul terawat sama dia. Puluhan tahun dijaga sama dia. Suatu hari dia ketemu kita, lalu mobil dia hadiahkan untuk kita. Ini mobil buat kamu, saya jaga puluhan tahun. Ini mobil kesayangan saya rawat puluhan tahun, saya jaga untuk kamu. Pantaskah kita berbuat jelek dengan orang yang telah memberikan mobil kesukaannya kepada kita? Jawabannya enggak pantas. Anak perempuan dia lebih berharga daripada mobil yang diberikan pada dirimu. Anak perempuan dia lebih dia cintai daripada mobil yang dia miliki dan harta yang dia miliki. Dan anak perempuan yang diberikan kepada engkau laki-laki, lalu ketika diberikan padamu, anak perempuan itu kau pukul, kau hina, kau rendahkan. Betapa hancurnya hati seorang ayah. Betapa kecewanya hati seorang ibu. Betapa sakitnya hati seorang wanita ketika dia mendapatkan laki-laki seperti itu. Ya, maka tidak pantas. Tidak pantas bagi seorang laki-laki bertindak seperti itu. Fatarahu ba'da dzalika yarfa' yadahu wasa. Sebagian mereka ngangkat tangan dengan memukul atau dengan tongkat. Ala zaujatih inda adna bisababin. Kadang-kadang cuman perkara kecil. Ya Allah, perkaranya perkara kecil. Kalau memang sudah tabiatnya jelek, kadang-kadang emosi yang lebih besar. Perkaranya perkara kecil. Perkara yang harusnya tidak pantas marah. Tapi ternyata dia marah dengan memukul. Warubbama bila sabab. Ini lebih penyakit lagi. Kadang-kadang dia marah nggak ada sebabnya. Dia marah di rumah. Tapi ditanya sebabnya sama orang rumah nggak tahu. Orang rumah nggak tahu sebabnya apa. Ternyata dia marah gara-gara masalah dia sendiri di jalan atau masalah dia sendiri di kantor. Yang dia punya masalah di jalan atau di kantor, yang bermasalah dengan orang lain, tapi yang mendapatkan hukumannya orang-orang di rumah dia. Ini kebodohan. Ini adalah kelemahan akal seorang laki-laki. Kau bermasalah dengan siapa? Siapa yang menyempitkan dirimu? Lalu kau hukum siapa yang kau hukum? Apakah orang rumahmu mendapatkan hukuman
sementara dia nggak tahu apa-apa. Harusnya orang yang di rumahmu itu adalah orang-orang yang menghiburmu, yang melapangkan dadamu. Watarahu ba'da dzalik bila sabab wa rubbama darbaha hiya wa auladiha. Bahkan yang dipukul kadang-kadang dia dan anak-anaknya. Wa rubbama jama' ila darb wa syatam. Kadang-kadang bukan hanya pukulan, tapi celaan, cacian, makian. Wa innal mar'ah laysat hamalan mudha'an. Lalu kata Syekh di sini, ya, istri bukanlah barang yang bisa disia-siakan. Walalakiya masdari. Bukan sebagai masdari itu sasaran empuk untuk melampiaskan emosi seperti samsak dan dipukul. Walaysat bahimah. Istri itu bukan seperti hewan ternak. Tuba wa tashtari. Kau beli dan kau jual. Gampang lah. Kalau dia nggak mau ku cerai, nanti ku cari lagi yang lain. Aku kan banyak uang. Aku kan ganteng. Aku kan banyak yang mau. Ingat, kalau itu yang kau lakukan ketika muda, kau semena-mena dengan alasan akan banyak yang mau denganmu, di masa tuamu tidak akan ada yang bisa nyaman dengan dirimu. Apakah kegantenganmu akan terus bersamamu? Apakah kekuatanmu akan terus bersamamu? Apakah kesehatanmu akan abadi untuk dirimu? Apakah hartamu terus ada bersamamu? Tidak. Suatu hari kau akan lemah. Suatu hari kau akan lemas. Suatu hari kau akan sakit. Suatu hari kau akan butuh orang yang mendampingimu. Ketika kau muda bersemena-mena, kau angkuh, kau sombong, kau zalimi orang, maka di masa tuamu tidak akan pernah ada yang mau mendekat dengan dirimu. Ketika itu kau akan sadar hidupmu sendiri sebatang kara, bagaikan orang yang tidak akan pernah ada yang memperdulikan dirimu. Kenapa? Karena buah dari tanganmu sendiri. Dan ini betapa banyak orang seperti ini. Betapa banyak orang seperti ini, ketika masa mudanya dia bisa kerja, dia punya uang banyak, dia punya fisik gagah, dia bisa beli semuanya. Dia anggap wanita itu semuanya mudah, tinggal dia beli dan dia ganti. Ketika masa muda seperti itu. Sehingga tidak ada perempuan yang merasa nyaman dengan dirinya. Ternyata ketika suatu hari dia akan pensiun. Tidak ada lagi uang-uang yang lain kecuali hanya uang gaji yang dia dapat. Fisiknya akan berubah. Yang tadinya sehat akan sakit. Ketika itu ternyata nggak ada yang menuntun dia, nggak ada yang merawat dia, nggak ada yang mau duduk dengan dia, hidupnya sendiri. Ya subhanallah. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum, kata Allah. Apapun yang menimpa dirimu dari musibah itu karena ulah tanganmu sendiri. Tapi bayangkan kalau dia ketika mudanya mengayomi anaknya, mengayomi istrinya, lembut dengan anak dan istrinya, semua merasa nyaman dan senang dengan dia. Ketika dia tua dan dia lemah, anak istrinya pun akan senang dengan dia. Akan bahagia dengan dia. Akan tetap bersama dengan dia. Karena semua itu ada waktunya. Ada waktunya hari ini anak-anak yang lemah. Tapi ada waktunya dia suatu hari yang kuat, kita yang lemah. Ada waktunya mungkin hari ini perempuan itu lemah. Ada waktunya laki-laki itu akan lemah. Ada waktunya ketika hari ini kita laki-laki kuat dan punya. Tapi ada waktunya suatu hari kita lemah, tidak punya apa-apa. Maka itu kehidupan rumah tangga itu saling membutuhkan. Tidak pantas yang salah satu menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Tidak pantas yang lebih salah satunya merasa lebih berkuasa atau bahkan dia lebih berjasa. Tidak, semua memiliki kebaikan dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu dasarnya di dalam Islam adalah ta'awanu ala birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa inna lil mar'ahi hadil halal haqqa kamil fi an tashku haliha ila awliyaiha. Kalau kayak begini keadaan perempuan, maka dia punya hak untuk mengadu kepada keluarganya dan walinya. Wali di sini bisa diartikan ke pemerintah, wali di sini bisa diartikan keluarga, wali di sini bisa diartikan wali dia ketika nikah, siapa yang mewalikan dia. Boleh. Wa antarfa ila hakim, dia angkat permasalahan ini kepada hakim. Berarti di sini jelas, di dalam Islam perempuan punya hak membela diri dari laki-laki yang zalim. Memang perempuan diperintahkan dalam Islam patuh, tapi bukan berarti dia boleh dizalimi. Memang dalam Islam perempuan diberikan motivasi bahwasannya suami itu pintu surga, tapi bukan berarti dia dihinakan. Memang dalam Islam kalaulah perempuan yang bisa berbuat baik dan taat pada suaminya akan dikatakan kepada dia masuklah pintu surga yang mana saja, tapi bukan suami yang semena-mena.
Si perempuan punya hak membela dirinya, mempunyai hak untuk menjaga dirinya, punya hak menjaga kehormatannya. Boleh bagi dia menaikkan ke hakim kalau sampai terjadi kezaliman seperti ini. Li'annaha insan mukram dakhil fi qouli ta'ala laqad karamna. Karena perempuan ini adalah manusia yang pantas untuk dimuliakan. Dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Telah kami muliakan Bani Adam dan kami telah naikkan mereka di daratan dan di lautan, dan kami utamakan mereka di antara banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi manusia, perempuan punya kehormatan, punya kemuliaan, tidak boleh dihinakan. Atau sebagian mereka tidak menghinakan dengan nasallallahu salam wal afiyah, tidak menghinakan dengan pukulan, tapi terkadang menghinakan dengan ucapan. Tidak boleh. Ketika dia banyak kasih umpamanya kemauan istrinya, dia kasih istrinya finansial yang baik, uang yang banyak, lalu tiba-tiba dia bilang, kamu tuh artinya apa sih? Kamu tuh kan semuanya dari saya. Ini kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kau memberikan kepada istrimu, itu bukan memberikan sebagaimana kau berikan orang yang minta-minta pinggir jalan. Orang-orang minta pinggir jalan, kau berikan kepada dia karena semata-mata kau tidak punya tanggung jawab kepada dia. Hanya kau berikan dikarenakan kebaikan dirimu. Kau memberikan kepada istrimu, itu kewajibanmu. Bukan dia menghinakan diri dia, bukan dia merendahkan diri dia, tapi kewajibanmu yang wajib kau tunaikan. Sehingga ketika kau menunaikan kewajibanmu, jangan kau sangka kau telah berbuat baik dan menanam budi kepada orang lain. Itu dipahami. Orang di pinggir jalan ada yang minta-minta, atau ada orang di luar sana yang minta, lalu kita kasih. Karena kita nggak punya kewajiban kepada dia. Ketika kita kasih, murni hanya kebaikan kita. Istri, anak di rumah, kita kasih, itu bukan karena kebaikan kita sebenarnya. Karena kewajiban kita. Jadi ketika kita memberikan kepada dia, lalu kita menghinakan, merendahkan, menjatuhkan, engkau tidak berbuat baik. Orang yang di luar sana, yang tadi minta, yang kau tidak punya tanggung jawab kepada dia, lalu kau berikan, lalu kau hinakan, apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyakiti dan mengungkit-ngungkit. Itu kepada siapa? Kepada orang yang bukan tanggung jawab kita. Allah batalkan sedekah itu. Bagaimana dengan orang yang di bawah tanggung jawab kita? Yang kita telah mengatakan kepada bapaknya, qabil tu nikah, ku terima tanggung jawab ini jadi pundak aku. Pindahnya tanggung jawab ayah kepada suami, berarti suami bertugas seperti tugas ayah kepada anak perempuannya. Maka ketika dia memberikan sesuatu kepada istrinya, jangan dia menganggap bahwasannya dia telah menanam budi kebaikan. Kamu cuman menunaikan kewajiban. Beda. Menunaikan kewajiban dengan memberikan keutamaan itu beda. Allah kepada kita itu memberikan keutamaan. Kita memberikan kepada orang di luar sana yang tidak tanggung jawab kita itu keutamaan. Tapi kita memberikan kepada keluarga kita itu kewajiban. Tidak pantas dengan memberikan kewajiban lalu menjatuhkan kehormatan dan harga diri. Itu nggak boleh. Innal mar'ah fi hadil hal haqqun kamil fi antashku haliha ila auliha. Boleh seorang perempuan kalau begini keadaannya dia mengeluh, mengadu kepada keluarga dan walinya. Au antarfa'a ila hakim amriha. Dia angkat hukum ini, dia angkat masalah ini kepada hakim pengadilan. Lianna hal insan mukarram. Wa laysa lil husnil mu'asyara amrun ikhtiyariyan matrukan kazauj in syaa fa'al wa in syaa tarak bal huwa takliful wajib. Ini dia yang kita bahas tadi. Apa kata saya? Kata saya di sini, interaksi yang baik bukanlah tindakan pilihan yang diserahkan kepada suami saja. Apakah mau melakukannya atau tidak. Namun interaksi yang baik adalah beban yang bersifat wajib. Maksudnya begini, kamu berbuat baik kepada istrimu, keluargamu, itu bukan sebuah ikhtiar, pilihan yang boleh atau enggak boleh. Tadi saya contohkan ya, ketika ada orang di pinggir jalan minta, di situ kita ada pilihan, mau ngasih atau tidak ngasih. Kalau kita mau ngasih itu kebaikan hati, kalau kita tidak ngasih, tidak mengapa.
Karena kita punya pilihan. Berbuat baik kepada istri, anak, itu nggak ada pilihan. Karena itu kewajiban. Jadi tidak ada kata lain, perbuatan baikmu itu adalah keharusan. Ketika kau tidak lakukan kewajibanmu, berarti engkau yang tidak baik. Ini yang diinginkan oleh Syekh. Jadi, laisa husnul muasyarah amron ikhtiyariyan. Berbuat baik dengan keluarga itu bukan perkara pilihan. Kalau mau dilakukan, kalau tidak tinggalkan. Akan tetapi dia kewajiban. Walaysa rifqu bil mar'ah min babi rifqu bil haywan wa ajam. Perhatikan ini. Bukanlah berbuat lembut kepada istri itu seperti engkau berbuat lembut kepada hewan ajam. Jadi gini. Kita berbuat baik kepada hewan. Punya hewan peliharaan kita pilih, kita kasih makan, kita rawat. Itu kan pilihan. Mau kita lepas, mau kita kasih makan, pilihan. Tapi kalau berbuat baik dengan keluarga itu bukan pilihan. Itu kewajiban. Karena telah mengambil akad dari orang tuanya. Qabiltu nikahaha. Kuterimah nikahnya. Artinya, kuterima tanggung jawab ini. Fahiyya mukarramah. Mithlu bil khalq siwa. Wa suratul hasanah. Wa taqwimul husn. Wahiyya mukarramah kadzalika bil bayanil aql. Wa hamal amanah. Fahadi mazayatum masya'ah. Bainar rajul wal mar'ah. Faman arada an yu'amil zawja mu'amalat ad-dabah. Wa sil'ah. Faqad kafara ni'matullah wa arada nafsahu li'uqubah. Subhanallah. Kata Syekh di sini, apakah kamu melakukan interaksi yang baik adalah beban yang bersifat wajib. Sikap lembut kepada istri tidak sama seperti sikap lembut kepada hewan. Maksudnya tadi, hewan itu kita berbuat baik kepada hewan, itu cuman ya ikhtiari, perbuatan pilihan. Kalau mau silahkan, kalau nggak mau silahkan. Berbuat baik kepada istri dan anak itu nggak ada pilihan. Itu adalah kewajiban. Tapi ia adalah hak istri yang merupakan kewajiban atas suami. Istri adalah makhluk yang dimuliakan dengan fisik sempurna dan bentuk penampilan yang bagus. Sama seperti suami, ia juga dimuliakan dengan memiliki kemampuan bertutur kata, akal dan pembebanan amanah. Berbagai keistimewaan tersebut sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Ini juga penting. Perempuan Allah ciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki diciptakan oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak sempurna kalau dilakukan oleh wanita. Kelebihan-kelebihan ini tidak pantas salah satunya menganggap dia lebih penting daripada yang lain atau dia lebih hebat daripada yang lain, sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Sebagaimana perempuan mungkin tidak punya kelebihan tenaga, kelebihan pikiran, kelebihan kekuatan jiwa untuk keluar rumah dan mencari penghasilan. Mungkin dia tenaganya lebih lemah. Tapi sebagaimana laki-laki pun mungkin tidak punya kelembutan. Sebagaimana kelembutan seorang ibu yang menyusui anaknya. Kelembutan seorang ibu yang menjaga anaknya. Laki-laki nggak punya itu. Maka antara laki-laki dan perempuan punya kelebihan dan kekurangan. Sama-sama punya sesuatu yang nilai lebih yang dibutuhkan dengan pasangannya. Perempuan butuh laki-laki untuk melindungi hidupnya. Laki-laki butuh perempuan untuk meneruskan kehidupan dia. Walaysa rifqu bil mar'a min babi rifqu bil hewan walakinnahu haqqun laha wa wajibun ala zawjiha fa hiya mukarramatun mithlu bil haql siwa wa suratul hasanah wal hamlu amanah. Faman arada an yu'amil zawja mu'amalat ad-dabah. Barang siapa yang berinteraksi dengan istrinya seperti berinteraksi dengan hewan, maksudnya dengan kendaraan atau dengan barang, faqad kafara ni'matullah. Dia telah kufur dengan nikmat Allah dan dia telah meletakkan dirinya di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Rabbmu itu sangat memantau. Wa ainahum min qaulin nabi. Di mana posisi mereka dibanding posisi Nabi SAW? Inni ahraju alaikum haqqa dha'ifaini. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwasannya aku bebankan kepada kalian hak dua orang yang lemah, anak yatim dan perempuan. Rasulullah SAW memberikan amanah ini. Lalu kata Rasulullah, an-nisa syiqaqur rijal. Perempuan itu adalah syiqaq. Syiqaq itu
saudara kandung, artinya punya hak yang sama dengan laki-laki. La yajlidu ahadukum ra'atahu jildal abdi tsumma yudaji'uha. Janganlah seorang laki-laki memukul istrinya seperti pukulan dengan cambukan seorang budak, kemudian di malam hari dia mendatangi dan menggauli istrinya. Ini orang nggak tahu malu. Pagi dia pukul, lalu siang dia hina, sore dia cela, malam dia datangi sebagaikan dia mendatangi ditidurkan oleh dia. Inilah orang yang nggak punya malu, nggak punya harga diri dan kehormatan. Setelah dia meludah, lalu dia jilat lagi ludahnya sendiri. Itu bukan seorang laki-laki yang baik. Ya. Intinya di sini salah satunya adalah Islam mengharamkan, bahkan Islam menjadikan itu sebuah sebab bolehnya wanita meminta cerai dengan laki-laki. Maka dari situ seorang laki-laki harus bisa menahan emosinya, menahan marahnya, sampai memukul. Kalau dia tanya bagaimana dengan ayat Quran yang membolehkan memukul, mungkin akan dibahas di sini nanti. Ayat Quran yang boleh memukul itu bukan langsung pukulan. Ada tahapannya. Tahapan nasihat, tahapan mengajari, tahapan memboikot, kemudian tahapan memukul. Memukul pun itu bukan pukulan yang menyiksa. Pukulan yang memberikan pelajaran. Coba saya mau contohkan. Ada seorang ayah yang gak pernah mukul anaknya. Gak pernah mukul anaknya. Dia selalu menasihati anaknya dengan baik, dengan lembut. Sampai suatu hari, anak ini betul-betul melakukan kesalahan. Si ayah cuman sedikit saja menyentil. Disentil kakinya. Kalau dari sisi sakit, mungkin sakitnya gak seberapa. Tapi karena ayah tidak pernah memukul dan gak pernah keras, sentilan ini betul-betul mematahkan hati dia. Apa sebabnya? Karena si ayah tidak melakukan itu dan gak pernah melakukan itu. Ini yang dimaksud dalam Islam boleh memukul. Bukan jadi orang tukang pukul. Sehingga pukulannya gak berharga. Masalah kecil dipukul. Masalah gak penting dipukul. Pukulan yang menyiksa. Ini bukan pukulan mendidik. Ini pukulannya menjadikan dirinya gak berharga. Marahnya gak bernilai. Bahkan bisa jadi dia tidak berwibawa. Bukan itu yang diinginkan Quran. Quran itu menginginkan kau itu menjadi orang yang berwibawa, berharga, bernilai. Ucapanmu didengar, perbuatanmu dilihat. Kalau memang sudah kau tempuh cara nasihat, kau tempuh cara memboikot, dengan beraneka ragam cara kau tempuh, boleh kau pukul. Tapi bukan pukulan yang melukai dan pukulan yang menyiksa. Pukulan yang menegaskan bahwasannya ini bukan perkara yang ringan. Hanya itu yang dibolehkan. Maka itu dikatakan kalau engkau memukul, ghairu mubarrih. Jangan sampai pukulan itu membekas. Membekas di kaki atau membekas di tangan. Ya. Hadis ini ablagu ma yumkinu an yuqalu fi tashni'id darbun nisa. It kaifa yalikul insan an yaj'ala mar'atahu wa kan nafsi hay'atu kamihanatil 'abdihi. Bihaitsu yadribuha bi sautiha bi yadihi ma'ana ya'lam annahu la budda lahu min ijtima' wa ittisal wa khassa biha. Ya, Allahu a'lam. Lalu kata Syekh, bukan dipahami di sini memukul perempuan tadi tercela secara umum, secara mutlak. Akan tetapi ada pukulan-pukulan yang tidak tercela. Walaysa amr kadzalik bal yut'an fil masyru'i tadrab illa man jahula hidayatuddin. Hikmat tasyri'atiha min a'dail Islam mutayaham mimma nabatu min haqqil gharab wa rada'u min libanihi wa nasha'u fi dhilliha. Jadi orang-orang yang sama sekali mencela tentang mendidik wanita, enggak boleh sama sekali menyentuh wanita, itu orang-orang yang telah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran gharb, pemikiran-pemikiran barat yang telah mengambil pikiran mereka dari barat. Haula'il ladzina yatadahharuna bitakdisin nisa wa difa'an huquqihinna. Fahiyat'auna fi hadal hukum yata'affafuna minhu wa ya'duna ihanatan lil mar'ah wa ma nadri man alladhi ahana al mar'ah ahuwa rabbuha rahim al karim alladhi ya'lamu min khalaqi wa huwa latiful khabir am humul ladzina la yuriduna til'ata tamtahinna Tuhan fa idan tahat muddatu salahiyatiha darabu biha wajistara.
Ya intinya di sini Syekh tidak memutlakkan juga bahwasannya memukul itu haram secara mutlak sebagaimana kita jelaskan tadi. Boleh memukul setelah ada nasihat, setelah ada pemboikotan, dan pukulan juga bukan pukulan yang melukai. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan-perempuan yang kau cemaskan tentang nusus. Nusus itu perempuan yang enggak mau dengar. Perempuan yang bermaksiat kepada suaminya. Adapun perempuan-perempuan yang kau takuti nususnya mereka, maka nasihatilah mereka. Kemudian wahjuruhunna, boikotlah mereka. Ini boikot. Boikot ini terkadang bisa melukai hati mereka dan betul-betul memberikan pelajaran pada wanita. Kadang-kadang ada laki-laki yang nggak bisa dan nggak tahu bagaimana cara memboikot. Contoh Pak, ini si laki-laki memang nggak pernah senyum, nggak pernah lembut, nggak pernah mesra. Ketika suatu hari dia marah sama istrinya, tetap dalam keadaan nggak pernah senyum, nggak pernah mesra. Pertanyaannya, apakah marah dia terasa oleh seorang istri? Hah? Ya enggak, karena memang udah settingannya begitu dia. Coba kalau Rasulullah SAW, kata Aisyah ketika Aisyah dituduh berzina, aku rasakan sesuatu yang berbeda dari Rasulullah. Padahal Rasulullah ketika itu cuma apa? Ngucapin salam sama Aisyah. Aisyah apa kabar? Tapi Aisyah langsung tahu, kayaknya Rasulullah beda. Kenapa Aisyah bisa merasakan beda itu dari Rasulullah? Karena dia biasanya lebih lembut daripada itu. Kalau ketika Rasul cuma mengatakan apa kabar, ini beda dari biasanya. Berarti yang menjadi pemahaman di sini, bagaimana caranya supaya engkau bisa mendidik istrimu dengan boikot, kau harus berakhlak baik. Ketika berubah akhlakmu sedikit, dia akan merasakan perubahan itu. Contoh lain, ketika Rasulullah SAW ingin masuk rumah, Rasulullah belum bilang apa-apa, cuman berdiri depan pintu, langsung Aisyah tahu. Rasulullah nggak mau masuk rumah gara-gara ada gambar. Apa yang kata Aisyah? Taghayyar wajah. Wajah Rasulullah berubah. Rasulullah belum ngomong, baru wajahnya berubah, Aisyah tahu. Diturunkan itu langsung gambar, dirobekin dan taruh di bawah. Yang jadi pemahaman kita apa? Berarti Rasulullah kalau pulang selalu muka senyum. Begitu mukanya berubah sedikit, Aisyah sudah tersentuh hatinya. Sudah tahu ini ada perubahan dalam dirinya. Kalau laki-laki yang setiap pulang muka cemberut, tiba-tiba depan rumahnya muka cemberut, istri bilang apa? Memang begini dia mah. Jadi nggak bisa dibedain antara dia cemberut dan nggak cemberut. Artinya dia tidak akan bisa mendidik istrinya dengan boikot tadi. Ya, dia selalu diam, dia selalu dingin. Apa yang terjadi? Ya memang begitu. Tapi dia biasanya hangat, dia biasanya baik, dia biasanya romantis. Ketika ada sebuah masalah, si suami langsung diam. Tidak sehangat biasanya, tidak seromantis biasanya. Pasti akan berpikir, ada apa ini? Berarti di sini kita ingin memahami firman Allah, nasihati dia dan boikot dia. Apa maksudnya boikot di sini? Perubahan sikapmu itu terkadang memukul batin mereka. Tapi bagaimana sikapmu? Kalau sikapmu biasa baik, perubahan sedikit saja akan terdeteksi oleh jiwa wanita. Tapi kalau selama ini kau tidak baik, kau kasar, kau kaku, tidak ada keromantisan, tidak ada kehangatan, itu akan menyebabkan dia tidak mengerti kapan perubahan dirimu. Lalu kata Allah di sini, fadribuhunna. Allah katakan pukullah mereka. Allah membolehkan, bukan berarti memukul dengan menyiksa. Memukul dengan wajah haram. Apapun alasan yang memukul wajah itu haram. Rasulullah SAW mengharamkan memukul wajah. Karena penghinaan yang paling tinggi adalah memukul wajah seseorang. Tidak boleh Rasulullah mengharamkan memukul wajah. Maka kalau dilihat dalam hadis-hadis dan pembahasan para ulama, yang dimaksud pukul tadi adalah pukul yang kita jelaskan tadi. Pukul untuk menegaskan masalah ini sedang penting. Bukan pukul menyiksa, bukan pukul untuk menyakiti atau menghinakan. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ini kalau seorang laki-laki yang bersikap jelek dengan memukul. Tapi kenyataannya,
Beberapa bulan yang lalu setelah kajian ada laki-laki datang sama saya. Laki-laki ini datang sama saya, Masya Allah Pak. Saya bilang sama dia, saya sudah kenal kamu lebih dari 10 tahun. Saya bilang. Jadi dia sudah hadir kajian itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Iya Ustaz, saya juga nikah udah lebih 10 tahun Ustaz. Tapi ada yang mau saya ceritakan Ustaz. Kenapa? Istri saya kalau lagi marah gaplok saya Ustaz. Subhanallah. Coba Pak, semoga Allah perbaiki rumah tangga dia. Kita bukan sedang membicarakan orang, tapi kita sedang membicarakan ini kenyataan. Ada bagian perempuan yang sudah 10 tahun lebih ngaji pakai cadar, kalau marah sama suaminya gaplok suaminya. Kemana akal perempuan seperti ini? Coba kita bilang tadi, kita sudah ceritakan dari awal sampai akhir jelek dan aibnya laki-laki memukul wanita. Padahal di dalam tubuh laki-laki faktor-faktor memukul itu banyak. Faktor emosi, faktor tenaga, faktor fisik, faktor kekuatan. Itu semua bisa mendorong dia untuk memukul. Tapi kalau dia memukul, jelek tidak? Jelek. Padahal faktor-faktor pendorong untuk memukul ada. Lah bagaimana lagi perempuan, faktor-faktor memukul itu harusnya nggak ada. Tapi dia memukul. Ya subhanallah. Bukankah ini lebih jelek lagi? Kadang-kadang nggak mukul Pak, gigit. Ya subhanallah. Gigit dia. Kadang-kadang cakar. Baju suaminya dirobekin, marah. Pokoknya kamu harus ngerti kalau saya sedang marah. Haram. Haram perempuan seperti itu. Maaf. Cadarmu diperselisihkan ulama wajib atau tidak. Tapi pukulanmu kepada suamimu, sepakat ulama itu haram. Itu haram. Gak pantas bagi wanita yang tidak bisa menguasai diri dalam marah. Gak bisa. Nggak tahu lagi marah, dimanapun marah dia teriak suaranya. Dia angkat suaranya. Dia maki suaminya. Dia bentak suami di depan orang lain. Dengan alasan saya sedang marah. Akalmu di mana wahai wanita? Kalau seandainya diajak berantem kamu kalah. Diajak keras-kerasan suara juga kalah. Diajak adu panco juga kalah. Hatimu lebih ringkih. Coba saja. Hati perempuan itu lebih ringkih daripada laki-laki. Laki-laki dibentak di jalan. Ketika sedang naik motor. Tiba-tiba ada mobil sebelah dia bentak. Woi. Laki-laki gimana? Senyum. Biasa aja tuh. Perempuan coba lagi di jalan, dibentak. Apa yang terjadi? Jiwa mereka akan lemah. Artinya, secara mental pun perempuan itu nggak pantas untuk membentak suami. Tapi kalau ternyata ada perempuan yang melakukan ini sudah jauh dari tabiat keperempuanannya. Baliknya lagi, perempuan ketika dipukul oleh laki-laki, berhak nggak perempuan menaikkan ke pengadilan? Sangat berhak. Bagaimana kalau dibalik ini, perempuan mukul laki-laki, apa yang berhak dilakukan oleh laki-laki? Wah, dia berhak menceraikan. Dia berhak menceraikan. Ya. Bahkan dia berhak untuk, sebagian ulama mengatakan berhak untuk tidak memberikan nafkah. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan kewajiban kepada suami. Umumnya memang, ini kita bercerita tentang umum, kebanyakan itu adalah yang berbuat zalim dan semena-mena, kekerasan adalah laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan ada perempuan yang semena-mena, yang terlalu merasa di atas angin karena kelembutan suaminya. Dia nggak sadar, suaminya selama ini baik sama dia. Tapi kebaikan suaminya, kelembutan suaminya dimanfaatkan dengan kekasaran dia. Dimanfaatkan dengan kesemena-menaan dia. Dia manfaatkan dengan mumpung suami saya sabar, mumpung suami saya baik, saya tahu suami saya nggak bakalan balas, saya pukul saja dia. Ini perempuan kayak begini, saya khawatir Allah ambil suaminya dan jadi diberikan suami yang jelek untuk dia. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, aku akan tambahkan. Dia diberikan suami yang baik, suami yang lembut, suami yang sabar. Tapi kesabaran dan kelembutan suami dia manfaatkan dengan kezaliman. Kita khawatir Allah ceraikan dia dengan suami seperti ini. Allah gantikan dengan suami yang gak pernah peduli sama dia. Itu bisa terjadi. Maka hati-hati. Perempuan sekarang tidak dibenarkan berbuat kasar kepada suami. Walaupun kau lebih kaya dari suamimu. Walaupun kau lebih cantik dari suamimu. Wah, kalau di jalan kayaknya gak pantas. Saya nilai 9, suami nilai 6. Walaupun begitu, tapi kalau kau sudah komitmen menikah dengan dia, kau tidak boleh menghinakan dia. Kau tidak boleh merendahkan dia. Kau tidak boleh merasa dirimu lebih hebat dari dia. Apalagi sampai memukul.
menggigit, mencakar, merobek, ya subhanallah. Perempuan seperti ini, apa yang diharapkan dari dia? Dilihat oleh anak-anak, akhirnya dampaknya Pak, ketika seorang perempuan memukul suaminya, dilihat depan anak-anaknya, harga diri suami hilang. Suami mau ngelawan, bukan gak mau ngelawan, suaminya lebih berakal. Kalau saya lawan, dia pasti jatuh nih sekali pukul. Akhirnya dia berusaha menahan diri. Tapi yang sedang terjadi ada penonton di antara berdua ini. Siapa yang nonton? Hah? Anak. Anak menjadi penonton antara dua perkelahian yang gak pantas ini. Siapa gurunya? Ibu. Apa yang terjadi? Rusak rumah tangga. Lalu si suami, maaf, kalau dia gak bisa mendidik istrinya yang seperti ini, dan dia tetap bersama istri seperti ini, yang mendampakkan jelek akhlak anak, ini suami yang salah. Apalagi alasannya cinta. Kenapa kamu gak ceraiin? Gak ada alasan kecuali lemah. Saya cinta sama dia. Gimana udah terlanjur cinta? Tapi cintamu akhirnya melantarkan kepada kezoliman. Bukankah memukul itu zolim? Cintamu mengantarkan kepada akhlak anak-anak yang menonton sesuatu yang gak baik. Apa yang mau diharapkan? Cuman bertahan karena cinta dan kelemahan. Sampai sebagian lagi mengatakan, kalau saya cerai dari dia, saya belum tentu dapat secantik dia lagi, Ustaz. Ya subhanallah. Ya Rob. Ingat laki-laki, akhir zaman tuh perempuan 50, laki-laki 1. Laki-laki 1, perempuan 50. Kalau ada perempuan gak bisa dididik, yang akhirnya terjadi kezoliman dalam rumah tangga, dan pendidikan yang jelek bagi anak-anak, bertahanmu dalam keadaan seperti ini bukan pujian. Apa yang mau dipertahankan? Tapi kalau dia bisa dididik, kalau dia bisa dirubah, dan kau sabar mendidik dan merubahnya, hebat. Itulah tugas laki-laki. Itulah laki-laki yang benar. Dia tidak membiarkan yang bengkok terus bengkok. Dia juga tidak mematahkan yang bengkok. Tapi dia berusaha memperbaiki. Ini laki-laki yang benar. Allah musta'an. Setelah lagi waktu zuhur, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Tentang masalah ini. Ya, masalah kesalahan-kesalahan suami. Di sini masih dibahas juga ya. Ada beberapa contoh hajat ya, innama huwa dharbu li hajah wa ta'dib. Memukul itu hanya untuk hajat dan kebutuhan. Wal Islam bidarb bisyurut min. Maka di sini disebutkan syarat-syarat kalau memukul. Pertama, sebabnya adalah kemaksiatan. Kalau istri melakukan kemaksiatan kepada Allah, bukan perkara-perkara yang sunnah. Bukan perkara-perkara contoh ya, Pak. Si suami bilang, pakai cadar. Si istri bilang, gak mau pakai cadar. Boleh gak dipukul istri di situ? Gak boleh. Selama si istri menganggap itu sunnah. Gak boleh. Iya. Karena itu bukan perkara maksiat. Kalau perkara maksiat, maksiat baru boleh dilakukan untuk melakukan hal seperti itu. Wa intu nasibu iqab ma'anau taksir. Yang kedua, memberikan hukuman itu sejenis dan sesuai porsi daripada kesalahan. Jangan memberikan hukuman yang lebih besar daripada kesalahan. Atau kesalahan yang besar diberikan hukuman yang sedikit. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Apa contohnya? Contohnya mungkin si istri, na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Jelas dengan pasti ketahuan berzina. Na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Fitnah zaman sekarang. Lalu si suaminya cuma bilang, udahlah gak apa-apa, saya maafkan engkau. Tanpa ada menunjukkan ketegasan. Ini gak boleh. Ini maafmu ini bukan maaf yang terpuji. Bisa jadi maafmu ini tercela. Kenapa? Memaafkan yang terpuji itu adalah memaafkan yang memperbaiki. Ini kata Syekh Utsaimin. Memaafkan yang tidak memperbaiki itu bukan memaafkan yang terpuji. Berarti memaafkan membiarkan kejelekan. Contoh Pak, Syekh Utsaimin mencontohkan. Ada orang naik motor ngebut-ngebutan dan terkenal tukang ngebut-ngebutan bikin onar. Suatu hari nabrak mobil kita. Kita maafkan atau kita tuntut ke polisi? Yang kedua, ini orang sebenarnya naik mobil gak pernah macam-macam, orang baik, kita sering ketemu di masjid, gak pernah ganggu orang, suatu hari nabrak mobil kita.
Sama nggak yang penabrak ini? Apakah dua-duanya dimaafkan? Maka kata Syekh Utsaimin, kalau kau memaafkan orang yang pertama, lalu perbuatan maafmu itu tidak merubah dia, dan bahkan menganggap bahwasannya perbuatan itu gampang, banyak orang maafin saya, maka kau telah membiarkan dia dalam kerusakan. Maka yang terbaik ketika itu adalah kau bawa dia ke kantor polisi, agar dia berubah. Tapi orang yang kedua, orang yang sebenarnya baik, tiba-tiba nabrak mobil kita tanpa sengaja, bukan karena faktor keugal-ugalan dia, yang seperti ini lebih baik dimaafkan dibanding dibawa kantor polisi. Begitupun ketika kita mendidik keluarga kita. Maaf itu bagaimana keadaannya? Maaf itu yang terpuji adalah maaf yang memperbaiki. Kalau maafmu tidak memperbaiki dan membiarkan kemaksiatan, itu lemah, bukan kemaaf, bukan pujian. Ya. Kemudian kalau dia memukul, hadirkan maksud dari pukulan adalah mendidik, bukan menyakiti. Memberikan tanbih peringatan, bukan untuk menghinakan. Yang berikutnya, kalau memukul, jauhkan tempat-tempat yang dikhawatirkan celaka. Wajah, kepala, perut, itu celaka. Dada, jangan pukul. Karena bisa jadi orang mau mukul dada begitu saja. Padahal dia punya ilmu silat, sekali pukul dada langsung berhenti itu jantung orang. Berarti yang boleh dipukul kaki, yang seandainya terjadi sesuatu pun tidak terlalu membuat sebuah yang fatal. Yang berikutnya tidak boleh mematahkan. Sampai patah gigi, sampai luka, itu haram. Ya, bahkan apa hukumnya kalau seorang suami memukul istri sampai patah giginya? Bolehkah si istri mengangkat ke pengadilan untuk mengganti harga giginya? Jawabannya tetap boleh. Jawaban tetap boleh. Karena dalam Islam itu semua punya kisos. Gigi patah itu punya kisos, tangan patah punya kisos, jiwa mati punya kisos. Semua ada kisos dalam Islam. Ya. Jangan memperpanjang hukuman dengan celaan, dengan makian kalau dia sudah berhenti dari perbuatan nusus. Dia udah ngakuin nih, dia salah. Dia udah ngakuin nih, aku nggak mau melakukan lagi. Udah, tahan lisan. Jangan caci, jangan maki, jangan lagi berucap apa-apa. Kadang-kadang nih si perempuan udah mengalah, udah minta maaf. Tapi si suami gak puas, ngomong terus gak habis-habis. Ya subhanallah, itu bukan adil. Itu namanya bukan mendidik, tapi menyakiti. Dan itu terkadang tidak bisa merubah, bahkan bisa menyebabkan orang malas untuk mendengarkan nasihat. Allahu a'lam. Ya, boleh dibaca sedikit lagi di sini, di dalam kitab. Syekh masih membawakan beberapa perkara yang berkaitan tentang tidak bolehnya memukul istri tanpa ada pembenaran dari syariat. Zuhur jam berapa? Lewat 8 ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukum pernikahan seorang pasangan hasil dari perselingkuhan dan menceraikan pasangan sahnya? Jazakallah khair. Ya kalau memang dia ada wali, ada saksi, tetap pernikahannya tetap dikatakan sah. Subhanallah ya. Ini pertanyaan yang saya anggap bukan sekali dua kali. Jika seorang suami dengan pasangan yang perangai yang baik, sholat 5 waktu, menafkahi dan memfasilitasi istrinya, menuntut ilmu. Namun si suami sering melakukan perselingkuhan. Apakah seorang istri harus bertahan dan berpisah? Jazakallah khair. Jadi ada fenomena sekarang ini, udah ngaji, ikut kajian,
selingkuh jalan. Subhanallah. Ini fitnah. Fitnah di kota besar. Fitnah di kantor. Fitnah di kampus. Iya. Mungkin dulu, maaf Pak, ini yang saya lihat tuh. Mungkin dulu kita bercampur baur di kampus atau di sekolahan, ada ketertarikan. Tapi banyak faktor untuk menahan melakukan perzinahan. Pertama, yang namanya bujang, belum pernah hubungan, pengen hubungan tuh pasti takut. Yang kedua, belum ada kemampuan secara finansial untuk beli ini, beli itu, ya kan? Tetapi campur baurnya di kampus itu sebuah dorongan yang besar untuk bisa melakukan perzinahan. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya, bagaimana dengan campur baurnya di kantor? Apa yang menghalangi mereka berzina? Beda jiwanya dengan jiwa orang belum pernah hubungan intim. Orang sudah berkeluarga itu kadang-kadang malah lebih berani berpikir kalau nggak ada agama. Paham maksud saya? Kalau nggak ada agama, apa yang menghalangi? Kalau seandainya hamil juga istri orang, dia punya suami. Kalau seandainya masalah uang, sama-sama punya kerjaan, sama-sama punya uang untuk menyewa tempat. Jadi mungkin dari sisi ini, di kantor itu bisa lebih dahsyat fitnahnya. Bisa lebih dahsyat fitnahnya. Di kampus, mungkin yang cakep pakai bedak itu berapa? Yang lebihnya biasa. Di kantor, rata-rata cakep pakai bedak. Benar apa enggak sih ini? Artinya dorongan itu sebenarnya besar. Bukan sebuah pembenaran. Lalu kalau dulu di kampus, yang menghalangi kita apa? Jiwa muda yang takut untuk melakukan itu. Segan melakukan itu. Gak biasa mendekati wanita. Dan gak tahu bagaimana cara mendekati wanita. Sehingga dia tidak terjatuh dalam perkara itu. Sekarang kalau sudah di kantor, apa yang menghalangi? Udah biasa menghadapi wanita, udah bisa mengambil hati wanita. Kalau bukan agama dan ilmu agama yang menghalangi, dia akan lemah. Itu poinnya. Maka orang yang bekerja di kantor, jangan dikira kau nggak butuh ilmu agama. Kau butuh ilmu agama. Kau butuh pertolongan Allah. Kau butuh kekuatan jiwa yang bisa menjaga dirimu dari perkara yang haram. Ini pertanyaannya jelas, suami sholat 5 waktu, memfasilitasi istri kajian, tapi suka selingkuh. Apa faktornya Ustaz? Bagaimana sikap istri? Kalau, sekali lagi nih, sikapmu memaafkan dan tidak merubah diri dia, bahkan bisa mempengaruhi anakmu dan keluargamu, maafmu tidak bijak. Tapi kalau sikapmu memaafkan dan merubah diri dia, mengajak dia kepada lebih baik, mudah-mudahan maafmu itu menjadi pahala untuk dirimu. Kalau begitu tergantung kamu nih istri, kamu lihat suamimu kemana arahnya. Kau maafkan dia tambah menjadi-jadi, atau kau maafkan dia berubah. Kalau kau maafkan dia berubah, maka maafkan dia. Tarik tangannya. Mungkin faktor-faktor lingkungan tadi yang begitu berat yang mendorong dia melakukan itu. Ajak dia kepada yang kebenaran. Tapi kalau ternyata maafmu atau kelembutanmu atau mungkin ngalahmu malah menjadi sebuah sikap yang akhirnya dia semena-mena, yang menyebabkan tidak baiknya rumah tanggamu, maka di saat itu bisa jadi kau mundur. Maka dari itu Pak, sekali lagi, saya tidak tabu untuk berbicara poligami. Kenapa? Karena pertanyaan seperti ini gak sekali dua kali datang Pak. Gak sekali dua kali. Ada yang mengatakan suaminya udah cingkrang, berjenggot, ikut kajian, tapi ternyata sewa hotel sama perempuan lain. Ada kejadian ini. Apa yang perlu kita sampaikan? Apa kita bilang gak usah kerja di kantor ikhtilat? Dia tanya, Ustadz nyediain kerjaan apa? Subhanallah. Kebutuhan hidup Ustadz. Oke. Kalau kita bilang ngaji, dia juga ada ngaji Ustadz. Lalu salahnya di mana? Mungkin ada jiwa laki-laki yang tidak cukup dengan satu. Inilah hikmahnya Quran. Membolehkan poligami. Kalau si perempuan istri bilang, si itu bisa Ustadz. Jangan kau samakan orang lain dengan yang lain. Ya, jadi syariat Islam datang membolehkan poligami. Sebenarnya solusi. Karena kan sudah kita gambarkan nih. Terjadinya ini terkadang karena ikhtilat. Bisa jadi ikhtilat di kantor, bisa jadi ikhtilat di kampus.
Apa solusinya supaya nggak terjadi? Belajar ilmu agama. Jawabannya lagi, dia udah belajar Ustadz. Lalu apa solusinya? Berhenti dari kantor. Ya kalau kamu mampu, kalau mau kerja sendiri di rumah, kamu jaga dirimu juga nggak terlarang. Tapi apakah semua orang mampu untuk berhenti? Jawabannya, kira-kira mampu nggak Pak? Nggak mampu Ustadz. Lebih baik saya sabar di kantor sambil merem daripada saya datang, daripada saya berhenti kantor. Iya, kamu merem sehari 2 hari, lebihnya nabrak, gak mungkin merem terus. Kan begitu di kantor. Ya. Sampai ini pengalaman saya kemarin, hari apa saya lewat di Sudirman, jalan subhanallah. Saya lihat ini anak-anak muda semua. Yang baru-baru lulus kantor, baru lulus kuliah, kerja sambil berjalan. Ini kalau jiwa mereka nggak punya ilmu agama yang benar, Pak, rapuh. Rapuh mereka. Jadi, poin berikutnya, jangan terlalu mencela poligami. Jangan mengatakan poligami itu nggak adil. Karena itu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau tidak berhasil poligami, bukan poligaminya yang salah, pelakunya yang nggak belajar dengan benar. Pelakunya yang tidak adil, itu yang paling penting. Allah musta'an. Assalamualaikum Ustaz. Doa apa agar suami hati tidak berpaling pada wanita yang lain? Masya Allah. Saya katakan, bisa jadi suamimu hatinya tidak berpaling pada orang lain. Walaupun mungkin fisiknya berpaling pada wanita yang lain. Iya, bisa jadi. Apakah bisa Rasulullah SAW berpaling hatinya dari Aisyah? Apakah bisa Rasulullah hatinya berpaling dari Khadijah? Bisa, Khadijah itu selalu dibilang kebaikannya. Sampai lagi duduk sama Aisyah, tetap kesebut tuh kebaikan Khadijah. Gak bisa berpaling hati dari Khadijah. Jadi pertanyaannya apa doanya Ustadz? Ya subhanallah. Saya gak tahu kalau doa khusus seperti itu ya. Tapi yang jelas, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana hablana. Ya Allah anugerahkan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun, penghibur hati kami. Ini salah satu doa sebenarnya supaya kita dan pasangan kita menjadi orang yang paling klop. Qurratul a'yun. Qurratul a'yun itu apa? Penghibur mata, yang menyenangkan, yang menyejukkan jiwa. Itu qurratul a'yun. Ini bisa menjadi salah satu doanya. Allah alam. Ya, kita sampai enggak apa-apa tambah sedikit. 1 menit lagi. Subhanallah. Seorang janda cerai hidup dan tidak menikah, tapi bertemu dengan ajalnya. Apakah dia surga akan bertemu dengan seorang pangeran seperti laki-laki bertemu bidadari? Apa jawabannya Pak? Kan dia janda nih. Atau perempuan yang gak pernah menikah, apakah ketemu juga? Allah berfirman dalam Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un, nuzulan min ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian di surga apapun yang terbetik dalam hati kalian. Dan apapun yang kalian minta, Allah akan berikan pada kalian. Jadi jangankan pangeran, lebih dari pangeran Allah kasih. Ya. Loh kalau gitu apa bedanya dengan orang yang bakti sama suaminya dan punya suami dan masuk surga dengan suami? Suaminya menjadi orang yang dia cintai di dunia dan menjadi orang yang lebih cintai di akhirat. Ya. Iya, di sini pertanyaannya, dosakah istri berencana menggugat cerai suami dikarenakan mengalami kekerasan verbal dan fisik? Tadi sudah kita bahas, sebenarnya para ulama membolehkan, tapi tentu dengan apa? Dengan fase-fase. Di antaranya tidak langsung bercerai. Fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, kata Allah. Utuslah satu dari golongan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk menengahkan, mediasi. Jadi di mediasi di dalam Quran itu sudah disebutkan mediasi dalam rumah tangga.
Laki-lakinya bawa keluarga, perempuan bawa keluarga, ngobrol. Itu mediasi. Kalau ternyata dalam mediasi pun tidak tercapai atau tidak ada perubahan setelah mediasi, sebagaimana kita katakan tadi, kalau memang kezoliman itu, kesabaran itu tidak membuahkan kebaikan, bahkan mengantarkan kepada semena-menaan, maka terkadang dibolehkan. Ya, kita cukupkan ya, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, sudah masuk waktu zuhur. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.